down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Maulidia. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dari Fakultas Syariah dan Hukum. Nah, di video kali ini saya akan membahas sebuah topik yang kelihatannya berat tapi sangat keren dan berdekatan dengan kehidupan kita sendiri. Mau tahu nggak apa judulnya? Nah, mau tahu? Judulnya adalah metafisika. Jujur aja ya, waktu pertama kali saya dengar metafisika itu, terlintas di kepala saya itu kayak hal-hal yang mistis gitu, kayak supranatural, kayak roh-roh gitu loh. Tapi ternyata saya salah besar. Setelah saya lihat-lihat di YouTube, kayak di video Kak Zainab, baru saya paham apa itu metafisika. Ternyata tidak ada sama sekali kaitan dengan hal-hal mistis yang saya bilang kayak tadi. Nah, justru metafisika ini hal yang paling mendasar dari filsafat. Bisa dibilang pondasinya itu ya dari cabang ilmu ini. Nama metafisika sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta. Meta artinya setelah, dan fisika artinya yang berhubungan dengan dunia alam dan dunia fisik. Nah, istilah ini muncul karena karya Aristoteles. Aristoteles setelah dia nulis soal fisika, bagian bukunya yang membahas hal-hal lebih mendalam itu diberi nama ta meta ta fisika, yang artinya setelah fisika. Tapi jangan salah ya. Meskipun disebut setelah fisika, metafisika itu bukan lanjutan dari fisika, karena dia nggak ngebahas hal-hal nggak bisa dijelasin cuma lewat pengamatan dan eksperimen saja. Dalam hal ini, Andronikos lah yang mengkompilasi karya-karya Aristoteles dan membedakan mana yang membahas dunia fisik dan mana yang lebih membahas mendalam dan abstrak. Nah, kalau di fisika, Aristoteles menjelaskan tentang dunia seperti gerakan, perubahan, dan sebab-sebab fisik. Maka di ta meta ta fisika ini atau metafisika, Aristoteles membahas seperti apa itu ada, atau apa makna keberadaan, kenapa sesuatu itu bisa disebut ada. Metafisika juga ngebahas tentang sebab pertama dari segala sesuatu, misalnya Tuhan sebagai sebab utama. Kalau ilmu alam menjawab bagaimana sesuatu itu bisa terjadi, maka metafisika mencoba menjawab mengapa hal itu bisa terjadi. Misalnya ilmu alam bisa ngebahas tentang kenapa daun jatuh dari pohon. Nah, tapi metafisika nggak tanya kayak gitu. Mereka pasti apa itu pohon, atau apa yang bikin sesuatu itu bisa disebut daun, atau bahkan kenapa realitas ini dan bukan ketiadaan. Maka Aristoteles menyebut metafisika sebagai filsafat pertama atau protofilosofia, karena dia jadi landasan dari segala ilmu. Bahkan Aristoteles juga kadang menyebutnya teologia, karena dia ngebahas juga tentang Tuhan sebagai sebab pertama dan keberadaan tertinggi. Jadi, metafisika akhirnya jadi topik besar dalam filsafat. Setelah Aristoteles, banyak banget tokoh-tokoh yang mau ngembangin kayak Plotinus, Proklos, yang membawa metafisika ke ranah-ranah mistis dalam tradisi Neoplatonisme. Lalu para filsuf-filsuf muslim juga melanjutkan itu, seperti tokohnya Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Sina. Mereka menerjemahkan karya-karya Yunani dan menambahkan komentar gagasan baru. Mereka bahkan mengaitkan metafisika dengan keimanan dan konsep ketuhanan. Ibnu Sina misalnya memandang Tuhan sebagai wajibul wujud, atau keberadaan
yang pasti ada dan menjelaskan keberadaan segala sesuatu itu secara logis. Bagi para filsuf muslim, metafisika bukan cuma soal teori saja, tapi juga untuk membela keyakinan mereka dari argumen-argumen yang kuat. Jadi metafisika ini bukan cuma soal mikir-mikir yang tinggi-tinggi, tapi punya dampak besar dalam sejarah dan perkembangan di dalam ilmu dunia Islam maupun Barat. Lalu bagaimana dengan zaman sekarang ini? Nah, hari ini metafisika masih hidup loh. Bahkan bisa dibilang makin penting karena di tengah perkembangan teknologi ini dan sains yang sangat cepat ini, kadang kita lupa nanya, kenapa aku bisa hidup? Kenapa aku hidup? Apa arti jadi manusia? Apakah hal ini bisa dijelaskan dengan sains saja? Pertanyaan-pertanyaan ini nggak bisa dijawab sama sains doang. Kita perlu filsafat, kita perlu metafisika, kita karena dia ngajak kita mikir lebih dalam tentang hakikat-hakikat hidup, seperti keberadaan, kenyataan, dan itu yang bikin kita beda dari makhluk-makhluk lain. Kita bisa mikir sampai ke akar-akarnya. Jadi dari awal sampai akhir kita bisa lihat bahwa metafisika itu bukan soal-soal hal-hal yang mistis atau horor, tapi justru ini ilmu yang membahas pertanyaan paling mendasar yang ada di pikiran manusia. Kayak apa itu kenyataan? Kenapa kita ada? Apa itu kebaikan, keadilan, dan kejiwaan? Metafisika ini muncul dari tradisi pemikiran yang sangat tua dari Aristoteles dan para filsuf-filsuf Yunani, terus berkembang lewat tangan para filsuf muslim sampai jadi bagian penting dalam ilmu filsafat modern. Dan bahkan sampai sekarang di zaman teknologi yang semakin canggih ini, seperti sekarang kan udah ada AI, sains yang super canggih. Metafisika masih punya tempat, bukan kita pikir selama udah ada teknologi, mana ada metafisika. Kita salah besar. Metafisika itu seberapapun canggihnya sains, dia tetap nggak bisa jawab semua hal. Misalnya, kenapa aku harus hidup dengan baik? Apa makna dari kependeritaan ini? Ini semua butuh refleksi yang dalam, dan disitulah metafisika hadir untuk bantu kita melihat dunia ini bukan cuma sebagai objek, tapi sebagai sesuatu yang punya makna. Jadi bisa dibilang selama kita masih hidup dan mikir ini, kita pasti bersentuhan dengan metafisika. Terima kasih sudah dengerin penjelasan saya tentang metafisika. Semoga ini semua bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita semua gak cuma hidup tapi juga berpikir. Nah, supaya kita gak gampang dibodohi dan dibohongi oleh orang lain. Semoga kita semua bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri dan bagi semua orang. Sekian, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.